Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Aset Teknikal Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 19 November 2025, hari yang cukup menarik. IHSG masih dikasih rebound dan masih reject dari area resistnya. Dan seperti biasa, nanti kita membahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat nanti mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cara tinggal klik link sosial base deskripsi, nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saham pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti saya jawab kalau ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan saham, Senin sampai Jumat tanggal seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan saham yang publik ya, yang free, itu bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman bisa bergabung, itu gratis. Sesekali kita akan ada view saham, stock pick, watchlist, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga. Caranya teman-teman tinggal buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah submit, tinggal menunggu invitasi aja. Kalau misalkan ada kendala, misalkan gagal submit, atau misalkan gagal submit, maupun sudah submit belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccs_admin, nanti akan dibantu secara manual, seperti itu. Bedanya dengan yang free, jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, watchlist, discuss, dan lain sebagainya. Weekly kita juga akan ada meeting mingguan lah, live buat bahas market dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin pengen bergabung yang member only videonya cuan-cuan saham ya, ini untuk YouTube membership, yang tidak pakai Telegram, pengen stay di YouTube dan lain sebagainya, teman-teman bisa subscribe member only videonya cuan-cuan saham. Caranya buka YouTube cuan-cuan saham via desktop, bisa laptop maupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join dan tinggal diikuti langkah-langkahnya. Atau ini ya, our member ini di paling kanan ini ada join, klik dan ya pilih salah satu lalu tinggal mendaftar aja. Kontennya di setiap hari Minggu nanti akan ada ini ya, konten CCS YouTube membership. Itu isinya adalah pembahasan market secara eksklusif dan juga akan ada stock pick atau trading plan dari beberapa saham pilihan. Akan ada 1-3 saham ya, yang mana itu kita sangat kurasi baik dari teknikal, fundamental maupun bandarmologi. Dan ya, tuh nanti juga akan ada pembahasan update dari jurnal trading dan lain sebagainya. Jadi yang pengen subscribe yang di YouTube bisa juga tinggal klik tadi, selesaikan yang member only videonya. Oke, itu tadi beberapa add-ons dari cuan-cuan saham. Kita masuk ke market di mana hari ini dia berhasil naik 0,53%. Belum dikasih breakdown, masih dikasih rebound, dan ya sebenarnya ini deja vu sih. Maksudnya kayak ketika di sini akhir September itu sama view-nya, upper uptrend channel ini ya, sudah swing high, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Waktu itu pun saya juga sama, ada potensi double top ya, kalau terjadi konfirmasi alias dijebol area 8000. Cuman ya ternyata market berkata lain, dia tidak mengkonfirmasi double topnya, malah terjadi yang namanya bullish penan. Di sini ada continuation dan dia kembali naik sampai puncaknya di sekitar pertengahan Oktober, baru setelah itu dia koreksi swing high sampai ke swing low, seperti itu. Nah, untuk saat ini memang sudah apa ya bahasanya, market ini posisi baru di pucuk. Terus juga buy divergent itu juga sudah kuat sekali. Bahkan hari ini juga ya menuju dead cross, walaupun belum dead cross ya. Dan ya dari katalis juga kalau kita lihat apa ya, macam-macam lah. Yang jelas market baru posisi di pucuk, di area yang apa ya, yang berpotensi seller besar itu muncul kayak gitu. Cuman satu hal yang agak apa ya, yang mungkin membuat capek itu kayak karena marketnya nggak gerak-gerak gitu, naik juga enggak,
turun juga enggak kayak gitu. Ya ini yang disebut dengan konsolidasi ya. Harganya di situ-situ aja, nggak ada pergerakan sama sekali, saham-sahamnya juga di situ-situ aja dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau misalkan ditanya dia menunggu momentum, ya saya rasa nanti malam ya. Harusnya hari ini, tadi kan juga udah ada rapat Dewan Gubernur. Cuman ya bahasanya itu, karena sesuai konsensus, jadi ya tidak ada masalah sama sekali. Kan itu ya, dulu pasti teman-teman masih ingat ketika bikin skripsi, masalah itu apa sih? Masalah itu kan gap antara ekspektasi dengan realita. Ketika ekspektasinya adalah 5%, realitanya 5,5%, ya di situ ada masalah kayak gitu, karena ada gap. Ada selisih. Tapi ketika ekspektasinya 5%, realitanya 5%, ya tidak ada masalah sama sekali kayak gitu. Nah, itu untuk dari si IHSG ini. Terus juga US mau ada FOMC, rapat Dewan Gubernurnya US ya. Yang jelas itu bakal ngefek ke seluruh dunia, termasuk IHSG juga, termasuk Indonesia. Kenapa? Ya karena tidak dipungkiri US maupun dolar itu adalah kiblat ekonomi pada saat ini, seperti itu. Saya belum lihat research-nya ya untuk yang US, konsensus berapa dan lain sebagainya tuh. Cuman sebenarnya kalau misalkan US juga masih ditahan suku bunganya, itu harusnya masih aman-aman aja. Dan kalau misalkan dia turun, ya itu juga aman-aman aja. Yang PR adalah kalau sampai US naik, saya yakin ini bakalan crash semua ini. Kalau misalkan suku bunga US naik ya, itu bakalan kacau semua seluruh dunia persilatan lah, mau kripto tambah dalam, saham, baik saham lokalnya sana, saham lokalnya sini, dan lain sebagainya. Cuman kayaknya juga berat kalau naikin suku bunga ya, saya nggak ngikutin inflasinya mereka berapa sekarang. Indikator paling kuat untuk menentukan suku bunga itu kan inflasi, kayak gitu. Tuh sih, ya, jadi ya kita tunggu aja momentumnya. Yang jelas kalau untuk saat ini ya kita masih menunggu konfirmasi dari IHSG ini. Karena ya bisa aja dua arah ini terjadi. Ini yang disebut dengan konsolidasi ya, tuh menentukan arah lah. Ibarat kata habis perjalanan jauh rembukan dulu. Mau naik apa mau turun nih kayak gitu. Tuh. Dan ya kalau misalkan dia naik dia lanjut, kalau misalkan dia breakdown maka ada koreksi terlebih dahulu. Konfirmasinya itu ya 8.450 sampai 8.350. Kalau dia break atas IHSG ada potensi lanjut walaupun upside-nya sudah sedikit, tapi kalau misalkan jebol bawah dia akan koreksi terlebih dahulu seperti itu. Kalau kita backtest kemarin pada case di bulan September, dia pun juga ada bear div ya. Nih. Di sini sebenarnya udah dead cross. Tuh, tapi dikasih tarikan satu kali lagi, baru dead cross lagi, baru koreksi dalam itu. Seperti itu. Dan ya, itu sih amannya ditunggu konfirmasinya dulu aja. Ya, kalau misalkan memang ada konfirmasi, IHSG jebol dari supportnya, prepare untuk terkoreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Itu sih untuk IHSG, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau koreksi pun juga ini adalah kesempatan untuk beli. Jadi ya bahasanya ya jangan sampai salah posisi aja gitu. Indian kan kalau memang marketnya masih bullish akan kejebut lagi. Cuman ya kalau posisi kita salah kan juga sayang juga, momen ini nggak bisa diserok-serok lah bahasanya gitu. Itu sih, atur porsi aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Triggernya itu 8450 dan 8350 kalau jebol yang bawah. Nextnya support terdekat di sini 8270. Baru setelah itu 8180 dan setelah itu di 8100. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, itu untuk IHSG ya. Kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Hari ini sebenarnya Big Bang pada bagus transaksinya kalau kita perhatikan ya tadi after close-nya. Dan mungkin tidak afdol kalau kita tidak bahas salah satu. Cuman saya pengen bahas yang ya kalau ngomongin spread juga belum banyak ya pergerakannya. Dewa kemarin udah kita bahas. Kita update view-nya koin kah? Oke, kita update aja ya view-nya koin ya. Ini juga masih on track dari si koin ini. Oke, kita bahas koin di mana hari ini dia naik 9,48%. Candle-nya bagus, volumenya bagus, dan setelah sekian purnama akhirnya dia closing di atas 3.500 ya. Tuh. Terakhir koin IPO, lalu dia naik all time high sampai 3.900 dan kemarin pertengahan Oktober juga dia ikut koreksi, turun bottom sampai di area 2.100. Koin belum jebol dari support strukturnya ya, karena ini ada di area 2000 dan dia masih rebound dan sekarang di area 3500 lagi. Another view, kalau kita asumsikan ini sebagai sebuah higher low, maka saat ini pun juga koin masih dalam kondisi uptrend.
ya, tuh, dan dia ada berpotensi untuk membentuk sebuah higher high, ya, either itu 4.000 atau berapapun itu, yang jelas di atas 3.900 kalau dia mau kembali higher high seperti itu. Tuh, cuman memang untuk saat ini ya koin baru di area yang cukup kuat dari supply, karena kalau kita perhatikan dia itu sempat konsolidasi lama ya, ini di sini 26 September sampai ketika dia jebol itu kan 14 Oktober sampai 13 Oktober itu kan dia konsol ada volume, dan ini meninggalkan banyak supply di atas ini. Jadi ya kalau misalkan butuh mau ngebreak itu dibutuhkan volume yang besar kayak gitu. Transaksinya butuh gede, volumenya butuh gede, dan lain sebagainya. Satu hal yang lumayan oke adalah saat ini koin sudah berhasil melewati POC ya. Itu suatu yang bagus karena average atau volume terbesarnya dia sudah di bawahnya lah dari swing terakhirnya kayak gitu. Terus sekarang koin view-nya gimana Mas? Sebenarnya kemarin saya cenderung ke penan ya. Di sini ada potensi jadi penan. Nih. Ini ada penan continuation. Tuh. Cuman kalau melihat dari breakout-nya, saya rasa sih ini jadinya bukan penan. Tapi apa? Tapi adalah uptrend channel ya, kayak gini. Tuh. Nah, udah. Nih, tinggal diikuti aja. Yang jelas kalau di atas jangan lupa TP sebagian, kalau misalkan turun jangan lupa diserok lagi. Dan selama koin masih dalam uptrend channel ini ya dia akan terus melanjutkan kenaikan walaupun terlihat pelan-pelan. Ya, ini suatu yang wajar ya karena baru masuk area supply. Either itu dia breaknya kenceng, kalau enggak ya nurunin supply-nya pelan-pelan. Ini kan ibarat kata gini ya, di sini kan ada banyak supply nih. Ini kalau kita mau mencoba memahami chart ya, kayak misalkan dia berbicara sama kita nih. Nah, di sini kan dia meninggalkan banyak supply ya. Kena sekali, ada yang guyur. Ya udah biarin turun dulu. Yang ada kepentingan untuk menaikkan daripada dia serok di atas, mendingan dia serok di bawah. Daripada dia serok di 3.500, mendingan dia serok di 3.000. Angkat naikin lagi. Ada yang guyur lagi, supply-nya masih ada. Daripada dia cover di atas, mending cover di bawah. Naikin lagi, kok masih keluar. Naikin lagi lah, kok semakin habis, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ya simpelnya kira-kira seperti itulah untuk si koin ini ya. Tuh. Cuman memang dia masih belum berhasil breakout dari area konsolidasinya. Dia punya base ini. Selama belum ATH, koin sebenarnya belum aman ya. Karena dia baru di pucuk posisi saat ini. Tuh. Dan ya itu untuk si koin sih. Kalau misalkan dia berhasil breakout all time high, target jauh, saya rasa bisa 4.000 up bahkan. Nih, kalau kita tarik Fibonacci pakai target all time high-nya, itu bahkan bisa sampai 4.800 up. Itu kalau dia berhasil all time high. Tapi ya kalau misalkan gagal all time high, ya prepare juga karena dia bisa jadi ranging ya. Maksudnya gimana? Maksudnya dia jadi saham sideways. Same low, same high, same low, same high, bisa ke same low lagi. Tuh, ini ya. Di sini kan dia punya same high dan di sini dia punya mana nih coretannya? Kok malah salah. Di sini dia punya same high. Di sini dia punya same low, yaitu kalau dia gagal breakout all time high, bahkan ke same low pun sesuatu yang sangat wajar seperti itu. Kalau ngomongin supportnya yang kuat masih di area 3.000, cuman ya kalau ngomongin support dynamic bisa pakai trend line tadi. Selama dia masih higher low, higher low, higher low, higher low, walaupun tipis-tipis itu arahnya masih akan ke atas seperti itu. Biasanya kalau udah kayak gini ditunggu divergen ya. Tuh, kalau sudah muncul divergen, mungkin di intraday karena uptrend channelnya kecil nih. Kalau udah mulai muncul divergen itu bisa siap-siap TP karena ya nanti bisa patah dari uptrendnya seperti itu. Itu sih batasi resiko aja. Untuk sekarang support terdekat saya rasa di area sini 3.400 ya. Sedangkan support kuatnya masih di area 3.100 sampai 3.000. Dia bakal uji resist, kalau bablas itu cakep, kalau koreksi ya jangan lupa batasi resiko. Seperti itu. Selama masih ada uptrendnya masih oke untuk koin ini. Kalau kita lihat transaksinya ini ya, dia juga masih bertahan di atas moving average walaupun sempat jebol. Tuh, kalau kita lihat transaksi hari ini koin juga cenderung netral ya. Bahkan small view-nya dia cenderung distribusi ya. Top transaksinya nih yang distribusi XL, dan ya itu mungkin ngabisin yang baru pada supply di atas, yang baru pada kejemput kayak gitu. Itu sih, apapun view-nya yang penting batasi resiko aja. Itu untuk koin ya. Saya lanjutkan, saya pengen bahas Bank Mandiri. Ini entah ya,
Akhir-akhir ini flow-nya jadi paling bagus Bank Mandiri ini. Buy price action juga bentuknya paling bagus. Dan sebenarnya pergerakannya belum signifikan ya, baru naik 1,25% dibandingkan dari view terakhir. Cuman ya kayaknya nggak afdal kalau kita nggak bahas Big Bang hari ini. Oke, hari ini Bank Mandiri naik lagi. Tadi sekitar 1%. Itu juga ada katalis dari Pak Pur ya, dimana ada guyuran lagi likuiditas untuk ke perbankan. Dan kalau kita perhatikan dia downtrend secondary atau minornya dia sudah berhasil di breakout. Jadi sebenarnya sudah bagus Bank Mandiri ini. Tuh kalau dari view-nya. Dan kalau yang atas pun juga dia sudah berhasil di break ya. Yang dibutuhkan sekarang sebenarnya Bank Mandiri ini adalah sebuah breakout structure. Yaitu ketika dia breakout area 5000. Kalau memang dia breakout 5000 itu sudah ada konfirmasi. Naiknya bukan dead cat bounce. Ya, itu nanti bisa cari buy on weakness untuk selanjutnya cari higher high lagi. Cuman kalau dilihat dari analisa volume sih memang kemarin Oktober ini reboundnya volumenya bagus ya. Dan itu mengindikasikan hal yang baik juga dari si Bank Mandiri. Dan ya, by sekarang price action pun juga ada potensi Bank Mandiri membentuk sebuah continuation. Seperti itu. Memang agak suspicious sama si koin tadi. Maksudnya gimana sih mas? Maksudnya gini, ketika continuation dia berhasil breakout, most likely breaknya itu dengan volume yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua larinya kenceng. Ya, karena dia baru aja breakout. Kayak gitu. Tapi kalau kita lihat dia break 3 candle kecil-kecil, volumenya juga kecil-kecil. Sama kayak koin tadi kan, breakout continuation tapi kecil-kecil dan lain sebagainya. Jadi ya ini jadi tidak terlalu convictionnya tidak terlalu kuat lah kayak gitu. Cuman in the end sih selama dia tidak jebol area ini 4600, Bank Mandiri harusnya arahnya ke atas. Dan kalau kita ngomongin bullish flag ya, nih dia target mungkin sekitar 5600 kalau dari bullish flag-nya. Kayak gitu. Atau kalau misalkan kita tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah sini untuk cari resistnya si Bank Mandiri ini, tuh, nih kalau dia lewat 4.900 sampai 5.000 harusnya Bank Mandiri cakep. Nextnya 5.200 baru setelah itu 5.600. Untuk support saya rasa di 4.700 sampai area 4.800 itu support dari Bank Mandiri. Dan selama nggak jebol yang 4.600 arahnya masih akan lanjut. Kita lihat transaksinya cukup konsisten akumulasi bahkan sampai hari ini. Tadi juga top net buy-nya juga asing semua borong saham-saham Big Bang kita ya. Tuh untuk Bank Mandiri yang penting selalu batasi resiko aja. Kalau kita hidupin moving average juga ini bisa digunakan untuk trailing stop ya. Dan ya kita lihat dia memang baru di atas EMA pendeknya, EMA 20. Jadi ini kita bisa gunakan untuk tes. Selama tidak jebol yang EMA 20, Bank Mandiri masih akan lanjut. Dan sedikit tips ya, kalau menggunakan moving average sebagai trailing stop, itu pakainya closing. Kenapa closing? Karena moving average itu dihitungnya dari harga closing. Jadi kalau misalkan belum closing, nah itu biasanya bakal banyak gocean. Seperti itu. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk Bank Mandiri, Inet saya belum pengen bahas. BBRI juga bentuknya sama, kayak mau continuation. Telkom kemarin udah kita bahas ya. PRMS kemarin juga sudah kita bahas. Astra ini juga masih on track. PTRO saya belum pengen bahas. Tapi ini kalau misalkan sampai dead cross ya hati-hati juga ini. Bisa jadi bear div ini. Kalau sampai dead cross. PTRO, BRPT kemarin udah kita bahas ya. Kalau cari view BRPT bisa cek video kemarin. BKSL, Brand. Bingung juga mau bahas apa ya. Karena ya pada nggak ada pergerakan. Maksudnya dari yang saya update terakhir gitu, misalkan contoh ya Brand sudah saya bahas beberapa hari lalu. Sampai sekarang juga belum ada perubahan gitu karena dia belum ada pergerakan yang signifikan. Either itu turun maupun naik itu belum ada yang signifikan. BRPT juga kemarin sudah saya bahas, itu juga belum ada pergerakan signifikan juga, baru 2% doang. Tuh, jadi ya itulah marketnya nggak kemana-mana. Goto juga kemarin udah kita bahas. DSSA saya belum pengen bahas. Pani. Kemarin saya bahas CBDK atau Pani sih? Pani kayaknya ya. Coba kita update view-nya Pani ya. Oke, kita bahas Pani, di mana hari ini dia turun 1,58%. Candle-nya tidak terlalu solid, ada sedikit reject, dan volumenya juga ada spike ya.
Terakhir Pani itu dia bottom di area same low-nya. Dia punya low, same low, high, same low. Maka kita bisa asumsikan Pani ini sedang dalam kondisi ranging. Cuman dia cenderung downtrend ya. Karena apa? Karena dia punya lower high. Nih. Di sini dia punya lower high, kena pun juga masih merespon lagi. Tidak dipungkiri ya dia ada structure lower high lah, walaupun dia belum punya lower low. Memang nanti kalau sudah lower high ya potensinya adalah descending ya tuh. Cuman ya lagi-lagi itu juga masih potensi. Selama belum konfirmasi itu semua masih potensi. Dan memang kalau kita perhatikan Pani ini sedang berada di area downtrend line besarnya ya. Terakhir dia all time high itu di area 19.000, turun sampai 7.000, gila juga ya koreksinya ya. 19.000 sampai 7.000. Naik lagi sampai 16.000 dan sekarang dia sedang merespon area downtrend line. By big view sebenarnya agak kurang bagus kalau misalkan dia jebol 12.850. Kenapa? Karena yang pertama dia punya lower high, ini ya, high, low, lower high. Yang kedua dia punya structure downtrend secondary ya atau minor ya. Kalau dia sampai jebol 12.800 nih. Nih ya, kalau dia jebol 12.800, lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Seperti itu. Artinya untuk saat ini, maintain maksimal di 12.850. Selama nggak jebol harusnya oke, tapi kalau misalkan jebol 12.850, bisa batasi resiko terlebih dahulu. Next supportnya ada di sekitar 11.700, baru nextnya di 10.600. Tapi area kuncinya 12.850. Kembali ke view kecil, memang 12.850 juga area supportnya dia ya. Nih. Dan apa ya, ini kalau misalkan mau diterka-terka ya, kalau ngomongin worst case, big view, worst case view jelek ya bisa jadi descending. Nih, ini 1, ini 2, lalu ini calon yang ketiga. Tuh, ya intinya itu sih, kalau misalkan teman-teman punya average jauh dari 12.800, itu mungkin bisa atur-atur porsi. Tapi kalau punya average dekat dengan 12.800, ya aman aja kalau masih mau di hold kayak gitu. Yang penting kalau misalkan jebol 12.800 bisa batasi resiko dulu. Kecuali ya sesuaikan dengan porsi masing-masing ya. Contoh teman-teman mau beli 100 lot, baru masuk 10 lot ya nggak ada masalah sama sekali. Turun bisa di cover lagi. Seperti itu. Itu sih area kuncian dari Pani 12.800. Kalau misalkan jebol, jangan lupa batasi resiko. Kalau kita perhatikan transaksinya dari si Pani ini juga sebenarnya baru ada kepentingan ya. Dia mau right issue dan lain sebagainya. Transaksinya cenderung distribusi akhir-akhir ini. Jadi ya untuk Pani batasi resiko aja 12.800 area kuncian saat ini. Next kita lanjut. SGRO tadi ada crossing besar ya. Buy chart juga cakep banget ini. Continuation. Nah ini tadi yang saya maksud ya. Dengan continuation, teman-teman bisa bandingkan lah. Kayak si siapa? Koin maupun Bank Mandiri tadi. Ketika continuationnya break, tidak sekencang SGRO. Ya memang butuh volume juga ya. Kita bahas apa nih? Kok nggak ada transaksi nih? Gimana nih? Marketnya fokus cuman ke bumi doang. Memang apa ya? Kalau nggak ada likuiditas tuh juga sulit trader. Karena ya nggak bakal ada pergerakan. Adaro kita update nggak nih view-nya nih? Masih sama juga sebenarnya selama dia nggak jebol 1850 di view terakhir ya. Aman mineral. Oke, coba kita bahas ya aman ya. Ini kita update view-nya. Karena kemarin juga dia jebol dari support. Kita bahas aman, di mana hari ini dia naik 2,78%. Candlenya ada perlawanan dan transaksinya nggak kelihatan transaksinya aman ya. Ya kita asumsikan ada volume aja lah, karena dia masuk top transaksi juga. Terakhir aman, itu dia puncak di 9.200, koreksi 6.800, naik lagi, koreksi dan akhirnya jebol. Kalau kita lihat pakai chart pattern, sebenarnya aman ini view-nya agak kurang enak. Kenapa? Karena ada potensi dia bikin head and shoulder. Di mana ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan, dan sudah terkonfirmasi seperti itu. Targetnya berapa? Kalau misalkan kita pakai chart pattern dari head and shoulder-nya ini,
dia bisa agak lumayan sebenarnya untuk si aman ini ya. Tuh, kalau misalkan dia valid, harusnya sih juga udah breakdown ya. Dia bahkan bisa sampai ke sekitar 4.600-an lagi untuk menuju ke target head and shoulder-nya. Itu untuk si aman. Tapi another view, kalau misalkan kita tarik Fibonacci dari bawah sampai ke atas, ya swing low ke swing high-nya dia. Dan sebenarnya juga si aman ini juga mendekat ke area pullback ya. Itu di sekitar 5.900 sampai 5.800. Jadi sebenarnya by view dia juga akan ada buy on weakness di sana seperti itu. Dan terus gimana Mas? 4.500 atau 5.900 buat buy on weakness? Nah, kita lihat aja big view-nya. Ya. Dan kalau kita perhatikan dari big view-nya agak kurang enak sebenarnya si aman ini. Ini ya. Karena dia belum berhasil masih punya struktur downtrend ya. Dan kalau kita perhatikan reboundnya agak kurang enak ya. Rebound yang bagus itu sebenarnya bukan yang kayak gini nih ya. Kalau yang kayak gini biasanya reboundnya kencang tapi nggak lanjut higher high, biasanya seperti itu. Tuh di sini kan dia turunnya kencang, nah reboundnya juga kencang. Kalau rebound yang bagus itu ya, teman-teman bisa perhatikan lah kalau mau pembalikan tren ya, turun dari slope-nya kencang. Kita pakai yang satunya aja. Dari yang di sini dia slope-nya kencang, jebret ARB berjilid-jilid, mulai melandai, mulai menyamping, mulai slope lemah, sampai akhirnya dia menguat dan akhirnya naik lagi. Ini biasanya koreksi yang bagus. Tapi kalau kita perhatikan ya, ini dia koreksinya kan kencang, reboundnya juga langsung kencang, dan most likely itu adalah dead cat bounce seperti itu biasanya. Jadi ya jangan lupa batasi resiko apabila itu terjadi. Karena kalau misalkan ngomongin view besarnya juga ya, dia juga dekat 0,618 lalu turun. Jadi dia pullback bawah, pullback atas. Maksudnya gimana Mas? Ya ini view-nya 50-50 sih tuh. Dan kalau dilihat dari big view sebenarnya cenderung yang koreksi. Jadi ya batasi resiko aja. Dan kalau dia jebol 4.500, maka dia akan koreksi lebih besar lagi. Karena by view dia punya lower low pada structure yang lebih besar. High, low, lower high, lower low. Itu kalau jebol 4.500. Cuman ya kalau selama nggak jebol yang 4.500 ya masih oke lah. Kayak gitu. Untuk sekarang itu support tadi ya bisa gunakan area 6.000 sampai 5.900. Kalau jebol ya saya rasa next bisa ke 4.500-an si aman ini. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau nggak salah juga udah masuk indeks apa itu. Jadi mungkin ya kepentingannya udah selesai ya. Udah tidak ada kepentingan lagi. By Broxum ini juga cenderung distribusinya konsisten. Jadi ya batasi resiko aja. Untuk aman kita lanjutkan. Saya pengen coba cek dari MDK kemarin juga ada kita bahas. Tepia kemarin juga ada kita bahas. Apex Ratu, Cuan ini juga kemarin udah kita bahas. Masih on track juga view-nya ya. Dia udah kena support di 2100. Lalu ada rebound. ADI yuk kita bahas yuk. Nih kita bahas after Cumdit ya. Oke, kita bahas ADI di mana hari ini dia turun 1,88%. Candle-nya masih cukup solid dan volumenya pun juga ada walaupun sudah mulai mengecil ya. Terakhir ADI dia konsol, ini saham yang akumnya bagus, stock pick di grup CCS juga dan juga stock pick di YouTube CCS. Berhasil breakout dari konsolidasinya dan ya, nih di sini dia break 7.350. Ini retest, baru akhirnya dia memulai fase uptrendnya. Naik kemarin sampai 8.700 dan ya kepentingannya sudah selesai, yaitu bagi dividen. Kalau misalkan teman-teman kemarin average-nya di 7.100 atau asing yang serok ngumpulin bertahun-tahun ya mereka juga dapat yield yang lebih besar. Cuman ya kalau belinya di atas ya agak kurang oke memang view-nya seperti itu. Untuk sekarang kalau kita perhatikan ADI ini punya dua trend line ya. Mungkin major dan minor ya, uptrend line kalau pada view kecil ini. Tuh, yang ini yang luar. Lalu ini yang kemarin dalam tanda kutip markup-nya karena menuju bagi dividen kayak gitu.
Dan ya, untuk si Adi karena dia jebol dari dalam tanda kutip secondary trend line-nya, maka dia akan menuju ke uptrend besarnya ya, yaitu di mana ini dynamic ya, jadi harganya bergerak terus. Semakin dia cepat kenanya, semakin cepat juga harganya di bawah, seperti itu. Dan kalau menurut saya sih, kalau ngomongin area yang kuat dari si Adi ya, ini ada di sekitar sini. Nih, 7.700 sampai area 7.350. Itu area kuat ya. Cuman kalau kena 7.350 kayaknya dia patah uptrend. Jadi ya mungkin ya nanti bottomnya di sekitar sini. 7.700 sampai 7.600 ya. Tuh. Di sini juga ada area yang sebelumnya dia support, breakdown, become resist, breakout, ini akan diuji sebagai support. Kalau ngomongin setup swing, sebenarnya ini sangat menarik ya. Kalau misalkan collect di 7.700. Kenapa? Karena yaitu dia kena ke trend line ya. Tuh. Ini support, most likely dia dari rebound. Selama dia tidak patah dari support tersebut. Seperti itu. Dan ya minimal nutup gap lah. Kalau memang dia masih bertahan di 7.600 ya. Tapi kalau misalkan jebol 7.600 malah agak kurang oke view-nya. Dia bisa koreksi lebih dalam lagi, seperti itu. Jadi untuk sekarang perhatikan 7.700 sampai 7.600 kalau ada pantulan di sana. Kalau suka spek buy monggo, cuman ya tuh batasi resiko aja karena ini bakal jadi area swing yang bagus dari si AD saat ini di area 7.700. Atau kalau kita tarik sebuah channel ya, trend channel, ini kan dia juga kemarin belum kena atasnya ya. Itu sih 77 sampai 76 dia mau retest neckline juga dari kemarin dia reversalnya. Nih, kalau mau di spare jauh sampai 7.300 sekalian aja tuh. Dan kalau dia jebol yang 7.300 ya mungkin bisa out dulu. Itu untuk si Adi. Kalau ngomongin transaksi ya jelas masih sangat bagus ya. Ini emiten ganteng lah. Cuman ya itu akum kan tidak selalu harga ditarik. Nih, asingnya juga masih sangat konsisten ya. Bahkan kemarin dia juga ngambil dividennya. Ya mungkin dia mau dividen play ya. Makanya itu teman-teman harus bisa, walaupun kita bisa lihat akum, cuman ya harus ngikutin TA-nya. Karena ya nggak ada yang tahu time frame-nya si asing ini gimana. Kalau dia ternyata bikin average 7.000, terus expect dapat dividen yield hampir 8-9% per tahun, didemin aja nggak ditarik-tarik lagi kan ya mau gimana lagi. Berarti ditariknya setiap mau bagi dividen dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi ya tetap ikuti price action-nya dan jangan lupa selalu batasi resiko. 7.700 untuk si Adi ya, support saat ini. Ini pun juga masih terjadi distribusi, wajar lah ya, masih banyak yang averaging down, mau dapat dividen gratis, terus jadi nyangkut. Itu sih, batasi resiko aja. Itu untuk Adi. Next, kita coba bahas NRCA. Ini sebenarnya cakep banget. Asli ya, targetnya juga bisa jauh itu. Cuman memang bid offernya tipis ya. Jadi saya juga nggak berani bahas di YouTube untuk yang bid offernya tipis. Saya cuman berani bahas yang liquid aja. Karena ya gimana saya juga responsibel ya membahas saham. Kalau misalkan bisa masuk nggak bisa keluar, wah itu kacau. Kalau cut loss itu kan sudah suatu yang niscaya. Jadi ya yang penting bisa cut loss itu udah oke. Tapi kalau misalkan nggak ada likuiditas, dibanting nggak bisa cut loss, wah itu pusing lah. Kayak apa? Kayak dada. Tuh, saya belum pengen bahas untuk yang NRCA ya. Jadi NCKL ini juga mau masuk area buy on weakness ini. Udah saya bahas ya di YouTube kemarin 940 tuh kalau mau spek buy cari rebound. Bufa apakah sudah mau selesai? Karena sudah right issue. Baby Tempo. Ya ini ya, ya saya juga selalu akan ada, ini mungkin bukan pembahasan saham, cuman ya sebatas sharing lah. Nggak tahu kalau teman-teman nonton yang Tempo atau enggak ini. Cuman kan
nanti tidak saya tulis di nggak saya taruh di deskripsi ya. Cuman ya kalau teman-teman baca ya itulah. Gini teman-teman ya, ini sedikit sharing lah ya, karena marketnya juga gak ada yang kita bahas. Selalu akan ada retail baru di market, selalu akan ada orang baru, selalu akan ada investor baru, dan lain sebagainya. Karena semuanya regen ya, maksudnya kita mungkin masuk bisa ketika sudah punya KTP, bikin sekuritas kayak gitu. Dan setiap tahun juga akan ada profil-profil tersebut kayak gitu. Ulang tahun, dapat KTP, pengen masuk saham dan lain sebagainya. Atau mungkin senior-senior yang juga belum pernah masuk ke saham, mulai masuk ke market dan lain sebagainya kayak gitu. Dan lika-likunya itu banyak di market ini. Dan yang paling parah adalah kontrol sebuah psikologis kayak gitu. Dan saya ngelihatnya sebenarnya juga agak miris untuk saham Tempo ini. Ya saya juga tahu kondisinya lah. Intinya bahasanya ada yang dalam tanda kutip membagikan info, cuman ya akhirnya diguyur nih candle dan volumenya gede banget ini tuh. Dan saya cuman pengen menyampaikan bahasanya gini, tidak ada makan siang gratis di bursa itu. Semakin bagus beritanya, semakin bagus ekspektasinya dan lain sebagainya, itu akan semakin dalam tanda kutip mengerikan kayak gitu. Malah kalau yang diem-diem aja, nggak ada berita di mana-mana, itu malah yang biasanya geraknya bagus kayak gitu. Tapi ketika berita itu udah keluar, semuanya udah itu dalam tanda kutip di share, dalam tanda kutip di pom-pom dan lain sebagainya, ya yang terjadi ya kayak gini tuh. Karena ya yang pertama kayak ilmu dagang lah, kita dagang barang kan juga perlu marketing ya. Sama halnya juga dengan saham, butuh partisipasi publik, butuh ada pembelinya biar bisa berjualan. Nah, pesan yang pengen saya sampaikan adalah buat teman-temannya tuh, at least kalau masuk ke market fokus sama risknya dulu aja, sama resikonya gitu. Karena resiko itu sudah pasti, sedangkan cuan itu belum pasti. Ketika bisa nge-manage resikonya, nah itu cuan baru akan muncul di situ. Kayak gitu. Kan kita masuk ke market itu kan bawa modal dari luar ya, entah itu dari pemberian orang tua, cari uang sendiri, kerja, bisnis, atau apapun itulah. Kita ada dalam kondisi surplus sebenarnya. Dengan tidak cut loss saja kita udah menang kayak gitu. Cuman ya karena investasi niatnya cari cuan, ya kita harus bisa manage portofolio dengan bagus. Cuman ya kalau masuk dan too good to be true dan lain sebagainya, ya itu. At least kalau teman-teman mau ngikutin orang, ya ada analisanya lah kayak gitu. View-nya kayak gimana, tough prosesnya kayak gimana, kenapa kok saham ini dibilang oke dan lain sebagainya. Jangan sampai kebagian yang cuci piring lah. Ini saya lihat candlenya aja agak miris. Dibikin FOMO ya. Ini market buka, dibikin FOMO, gap up, ditarik ke atas, ditahan, diguyur sampai closing. Dan volumenya gede banget. Yang kemarin makan udah keluar semua. Kayak gitu. Apakah salah? Ya menurut saya juga tidak. Orang semuanya itu punya kesempatan yang sama kok. Maksudnya semuanya itu bertanggung jawab dengan portofolionya masing-masing kayak gitu. Ya memang secara dalam tanda kutip moral mungkin agak kurang ya. Cuman ya itu. Saya juga nggak pengen komentar lebih lanjut sih. Malah jadi julid nih kita nih. Cuman intinya itu yang pengen saya pesenin ya. Jadi ketika mau masuk ke suatu saham itu, ya saya selalu ngomong sih kalau ada yang habis nyangkut terus ngontak saya, Mas ini ya saya harus gimana, lihat dulu masuknya plannya gimana. Waduh saya ikut-ikut, ya udah next kalau misalkan mau masuk saham, plan entry-nya itu sudah siap, plan exit-nya dalam kondisi stop loss maupun take profit juga sudah siap. Jadi ketika berjalan sudah tidak bingung kayak gitu. Jangan sampai ketika di luar ekspektasi tidak siap jadinya bingung kayak gitu. Tuh sih. Jadi ya tuh itu juga salah satu alasan saya cuma mau bahas saham liquid ya, karena ya saya punya responsibel lah saya bahas di YouTube dan lain sebagainya. Kalau sahamnya bid overnya kopong-kopong nanti ya itulah teman-teman pasti udah paham maksud saya. Malah curhat ya. Curhat YouTuber. Ini sesi A besok lanjut nih kayaknya nih, mau continuation nih kalau day trade. Bisa kena 2000. Ya 1935 lah. 1935 ini bisa kena SSIA besok menu day trade. MTech bagi dividen ya. Java ini juga cakep nih.
Dia udah closing di atas POC juga. AMSP, IMPC. Saya pengen bahas Japfa aja deh. Ini juga salah satu stock pick di grup maupun di YouTube juga, YouTube membership ya. Oke, kita bahas Japfa, di mana ini dia naik 4,26%. Candlenya bagus, volumenya belum terlalu besar kalau dibandingkan kemarin. Terakhir Japfa dia swing high ya, dari bottomnya 1.500 sampai kemarin dia naik di 2.800. Sempat koreksi, rebound, koreksi kedua dan juga rebound lagi. Saat ini Japfa kalau saya lihat ya, dia potensinya membentuk sebuah ascending. Itu kalau 3 kali. Kalau 2 kali breakout ya sudah, dia jadinya cup and handle. Dimana ini cup lalu handle dan itu adalah sebuah reversal kayak gitu. Atau apapun itulah namanya. Yang jelas kalau misalkan si Japfa ini dia berhasil breakout dari 2.500, maka dia punya higher high, low high, higher low, higher high, dan mungkin dia akan jemput barang dulu di sekitar 2.800 sampai 2.700. Karena ya kalau kita perhatikan ya, ini di sini dia punya supply lah, nih dikocok-kocok di area sini. Kalau kita tarik dari sini, udah pindah bawah supply-nya. Udah diturunin ya average-nya sama dia, dan malah jadi support. Ya intinya ini, kalau kita perhatikan kan di sini dia dikocok-kocok Japfa ini. Turun naik lagi, naik guyur, naik, turun diguyur dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi ya bakal jadi area resist lah 2650 sampai 2750 itu dari si Japfa. Jadi kalau misalkan besok dia breakout dari 2500-nya, maka dia ada potensi ke 2700-an sampai 2650. Tapi kalau misalkan dia gagal break, bisa jadi ascending, naik untuk turun 1 kali lagi. Ini baru habis itu dia breakout seperti itu. Itu untuk view kecilnya Japfa, masih bullish. Kalau ngomongin view besar, ini juga kenapa dia kemarin di call ya. Dia baru aja breakout dari neckline area supply-nya. Jadi sebenarnya average 2000 ini udah bagus banget. Apalagi kalau teman-teman punya barang di bawah 2000 ya, itu saya rasa masih sangat layak untuk di hold. Karena ini sebelumnya dia resist dan sudah berhasil di breakout dengan volume yang bagus. Ya. Untuk saat ini kalau ngomongin chart pattern bahkan targetnya dia jauh setinggi cup-nya ini ya. Tuh. Cuman ya realistis dulu aja, mungkin dia uji all time high 3000 dari si Japfa ini. Kalau berhasil lewat yang area resist tadi ya, sekitar 27 sampai 2650-nya ada arah ke 3000-an. Kalau all time high targetnya jauh. Baik tarikan Fibo seingat saya 4000 up itu. Cuman ya lagi-lagi itu yang penting sama selalu batasi resiko aja. Another view kalau kita tarik sebuah uptrend channel ya. Nih, masih ada upside dikit lah. 3000 kayak bisa kena. Tuh, dengan syarat dia tidak jebol 2200 ya. Jadi ya selama nggak jebol 2200, Japfa ini arahnya masih ke atas. Kalau kita lihat transaksinya, akumnya juga cakep nih dari Bandar Value maupun dari foreign, dia juga sangat ganteng akumnya. Terlepas dari katalisnya mau ada MBG lah apapun itulah, yang jelas price actionnya oke. Dan sama nggak jebol harusnya arahnya masih ke atas. Oke, itu dulu mungkin untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mana ada kurang ide saya, jangan lupa support terus. Jangan lupa saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.